Senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Betul, selamat datang semuanya. Untuk Anda si pembelajar yang selalu ingin tahu, yang lebih suka menggali pencerahan di balik cerita-cerita yang seringkali cuma dianggap angin lalu, ya Anda ada di tempat yang pas banget. Tempat yang sangat tepat. Hari ini, materi sumber kita adalah sebuah catatan naratif yang cukup viral. Judulnya Masuk Kampung Gaib. Judul yang lumayan bikin merinding ya? Iya benar, tapi tunggu dulu. Misi kita di penelusuran kali ini bukan cuma buat nakut-nakutin atau sekedar menceritakan ulang kisah seram, nggak sama sekali. Sama sekali bukan. Kita mau menggali lebih dalam dari sekedar horornya. Nah, tepat. Kita di sini untuk membedah anatomi dari sebuah pengalaman yang diklaim supranatural. Kita mau lihat bagaimana detail-detail kecil, keputusan sepersekian detik, insting dasar manusia, sampai memori masa kecil, itu bisa jadi garis batas yang luar biasa tipis antara selamat pulang ke rumah atau terperangkap selamanya di tempat yang secara logika nggak seharusnya ada. Garis yang sangat-sangat tipis. Sebelum kita mulai, coba deh Anda ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih Anda lagi buru-buru, capek, terus memutuskan buat ambil jalan pintas biar cepat sampai? Saya rasa kita semua pernah ya di posisi itu. Kan? Tapi baru setengah jalan, tiba-tiba ada perasaan aneh yang bikin bulu kuduk Anda berdiri. Dan insting Anda seolah teriak kalau Anda baru saja bikin kesalahan fatal. Alarm alami tubuh yang tiba-tiba nyala. Nah, perasaan persis seperti itulah yang jadi titik awal perjalanan kita hari ini. Baiklah, mari kita bedah ini. Mari kita atur dulu panggungnya supaya Anda benar-benar bisa merasakan realitas situasinya. Cerita ini berpusat pada seorang pria, kita panggil saja Budi. Oke, Budi. Bayangkan Anda ada di posisi Budi. Waktu di layar ponsel Anda menunjukkan pukul 11.47 malam. Anda baru saja pulang dari rumah teman di desa sebelah, badan sudah pegel semua, mata berat, dan di otak Anda cuma ada satu kata, kasur. Kasur? Fokus utamanya cuma pengen cepet rebahan dia. Betul. Di momen yang penuh kelelahan inilah sebuah keputusan krusial dibuat. Alih-alih lewat jalan utama yang aspalnya mulus dan terang, tapi memutar jauh, Budi memilih jalan pintas. Keputusan impulsif klasik. Ya, dan jalan pintas ini bukan gang sempit biasa. Ini adalah jalan tanah liat yang membelah langsung sebuah kawasan hutan tua. Dari catatan pengalamannya, Budi menggambarkan lingkungan ini dengan sangat spesifik. Spesifik gimana tuh? Di kiri dan kanan cuma ada deretan pohon karet dan semak belukar yang saking gelapnya, dia pakai istilah seperti menelan cahaya. Wow, menelan cahaya? Iya, jadi lampu depan motor Budi adalah satu-satunya benda yang membelah kegelapan absolut malam itu. Keputusan yang kalau dipikir-pikir lagi pakai logika sehat, agak nekat ya. Tapi jujur aja, kita semua pasti pernah bikin keputusan kayak gitu cuma demi kenyamanan sesaat. Cuma lewat bentar, hemat waktu setengah jam, gitu kan mikirnya. Sangat manusiawi untuk berpikir begitu saat sedang kelelahan. Tapi sepertinya alam atau apalah yang ada di hutan itu punya rencana yang beda buat Budi. Di tengah jalan yang menelan cahaya tadi, motor Budi tiba-tiba batuk-batuk. Suaranya tuh spesifik banget. Brek, brek, brek. Suara yang paling nggak mau didengar pengendara di tengah hutan. Bener banget. Dan sedetik kemudian, mesinnya mati total. Budi pasti sempat mendengus kesal, nyoba ngengkol mesinnya lagi, nggak nyala. Dicoba lagi, ditarik gasnya, tetap mati. Menjadi mimpi buruk seketika. Iya, di detik mesin itu mati, motor yang tadinya jadi tiket cepat buat pulang, tiba-tiba berubah jadi sebongkah besi rongsokan seberat 100 kg yang harus dia dorong pelan-pelan di atas jalan tanah berlumpur. Secara fisik saja, ini sudah sangat melelahkan. Apalagi secara psikologis. Yang menakjubkan di sini adalah bagaimana situasi ini langsung menciptakan tingkat isolasi yang total. Isolasi total ya? Begitu suara mesin motor Budi hilang, realitas lingkungan di sekitarnya langsung berubah drastis. Nggak ada suara kendaraan lain dari kejauhan, nggak ada suara obrolan manusia, keheningan tiba-tiba mengambil alih seluruh ruang. Cuma ada suara alam ya berarti? Tepat. Yang tersisa cuma cemara serangga malam sama gesekan daun karet yang ketiup angin. Secara psikologis, fenomena keheningan ekstrim seperti ini sangat penting untuk kita bahas. Keadaan ini memaksa Budi dan Anda yang sedang membayangkan ini untuk masuk ke fase kewaspadaan tinggi. Karena otak kita nggak terbiasa sunyi senyap kan?
Betul sekali, otak manusia itu pada dasarnya tidak terbiasa dengan kekosongan sensorik. Saat kita ada di tempat yang terlalu sunyi dan terlalu gelap, otak kita panik mencari-cari pola untuk memastikan kita aman. Nah, Budi terpaksa mendorong motor berat itu di tengah kekosongan sensorik selama 5 menit penuh. 5 menit itu lama loh kalau sendirian di hutan gelap. Di dunia nyata 5 menit itu sepele, mungkin cuma seumur mendengarkan 2 lagu. Tapi mendorong motor mogok di tengah hutan gelap gulita jam 12 malam, 5 menit itu bisa terasa seperti distorsi waktu, terasa selamanya. Distorsi waktu yang bikin otak mulai mikir macam-macam. Dan tepat setelah 5 menit yang menyiksa fisik dan mental itu, Budi mulai menangkap keanehan. Di kejauhan, matanya melihat sesuatu yang secara logika nggak nyambung dengan tempat itu. Dia melihat sebuah anomali visual. Iya, ada cahaya. Dan bukan cuma satu titik cahaya senter, tapi banyak pendaran cahaya yang kumpul jadi satu. Persis kayak lampu-lampu rumah dari sebuah perkampungan. Budi ini kan orang daerah situ. Dia sempat mikir, loh, perasaan dari dulu daerah sini hutan karet semua, nggak ada permukiman. Peta mentalnya mulai berbenturan dengan realitas di depannya. Bener, tapi ingat, dia lagi capek luar biasa dan sendirian. Jadi otak rasionalnya mulai melakukan mekanisme pertahanan diri. Dia merasionalisasi ketakutannya sendiri. Dia mikir, ya udahlah, mungkin emang ada kampung kecil atau bedeng pekerja yang baru dibangun. Mencari penjelasan yang paling masuk akal untuk menenangkan diri. Betul, perasaan lega palsu ini bikin dia semangat lagi dorong motornya ke arah cahaya itu. Dan disinilah situasinya menjadi sangat menarik. Karena transisi visualnya sangat dramatis. Dari hutan yang gelap pekat, tiba-tiba dia masuk ke sebuah permukiman yang seolah muncul dari antah berantah. Tepat banget. Semakin dia dekat, pandangannya makin jelas. Dan ternyata benaran ada kampung di situ. Tapi coba Anda perhatikan detail visual yang ditangkap Budi. Rumah-rumahnya itu rumah kayu semua, berjejer rapi. Nggak ada satupun tiang listrik atau lampu neon. Semuanya sangat tradisional. Iya, penerangannya murni cuma pakai lampu minyak atau pelita yang ditaruh di depan masing-masing rumah. Terus yang paling bikin Budi sadar ada yang nggak beres adalah orang-orangnya. Penampilan mereka pasti sangat kontras. Banep. Ada beberapa warga yang lagi jalan atau berdiri di area kampung itu. Tapi pakaian mereka aneh, kayak baju zaman dulu. Bajunya longgar-longgar, pakai sarung, dan nyaris semuanya jalan mondar-mandir tanpa alas kaki di tengah malam. Tanpa alas kaki di tengah hutan, itu detail yang penting. Bayangin kebingungannya Budi. Seumur hidupnya, dia tahu persis geografi daerah itu. Tapi malam itu, matanya ngelihat realitas yang benar-benar beda 180 derajat. Kalau di ranah psikologi lingkungan, kebingungan Budi ini adalah respons yang sangat wajar ketika seseorang mengalami anomali spasial. Atau sederhananya, ketika peta mental di kepala Anda berbenturan keras dengan apa yang dilihat mata. Budi tahu ini hutan, tapi matanya melihat desa. Kayak ada glitch di dunia nyata gitu ya. Bisa dibilang begitu. Dan mari kita bedah interaksi pertama Budi di kampung ini. Saat dia menuntun motornya masuk, ada seorang bapak tua yang menghampirinya. Wajahnya keriput, tapi bapak ini senyumnya ramah banget. Dia bertanya pakai nada yang halus, "Dari mana, Nak?" Ramah banget ya kedengarannya. Budi, yang mungkin masih merasa sedikit lega ketemu manusia, menjelaskan kalau motornya mogok dan dia cuma numpang lewat. Respon si bapak tua ini, dia langsung menawarkan Budi buat mampir. Di sini banyak yang bisa bantu, katanya. Standar keramah tamahan orang desa banget itu. Kalau kita dengar sekilas, ini keramah tamahan khas orang desa yang sangat hangat kan? Tapi coba Anda perhatikan konteks di sekitarnya. Rasa lega Budi itu cuma bertahan beberapa detik sebelum digantikan oleh rasa terancam. Kenapa bisa begitu? Karena warga kampung lainnya diam, sangat diam. Mereka semua berhenti beraktivitas, wajah mereka menghadap ke Budi, mata mereka menatap tajam, tapi nggak ada satupun dari mereka yang ngobrol satu sama lain. Wah, itu sih nyeremin abis. Keramah tamahan si bapak tua itu terasa seperti topeng, karena sangat kontras dengan perilaku kolektif warganya yang mirip seperti predator mengamati mangsa baru. Setuju, itu poin yang tajam banget. Jadi bapak tua ini kayak semacam jubir atau pancingannya ya. Sementara yang lain udah siap-siap. Analogi predator dan pancingan itu sangat pas. Fenomena keramaian yang diam total di tengah malam itu masuk ke ranah Uncanny Valley. Sesuatu yang kelihatan kayak manusia tapi ada yang kurang atau salah. Dan itu yang bikin insting kita teriak, bahaya. Insting primitif kita langsung mengenali ketidakwajaran tersebut.
Ketegangan diam-diam ini terus naik sampai akhirnya memuncak di satu tawaran yang kelihatannya sepele banget. Tiba-tiba ada seorang ibu keluar dari salah satu rumah, bawa segelas air buat Budi. "Minum dulu," kata ibu itu. Tawaran yang sangat sederhana tapi fatal. Budi nerima gelasnya, dan di sini Budi mendeskripsikan satu detail sensorik yang bikin merinding. Air di gelas itu terasa sangat dingin, seperti baru keluar dari sumur yang sangat dalam. Air yang sangat dingin secara natural tanpa es. Benar, di tengah malam buta. Dan di detik yang sangat presisi itu, tepat saat Budi baru mau mendekatkan bibir gelas itu ke mulutnya, sebuah memori lama tiba-tiba meledak di kepalanya. Dia teringat cerita almarhum neneknya zaman dulu, cerita tentang legenda kampung gaib. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah demonstrasi yang sangat brilian tentang fungsi asli dari cerita rakyat atau folklore dalam masyarakat kita. Gaib cuma muncul di malam-malam tertentu. Dan ada satu pantangan yang sifatnya absolut. Pantangannya adalah jangan pernah makan atau minum apapun yang ditawarkan di sana. Jangan sentuh makanannya sama sekali. Betul. Kalau Anda telan makanan atau minuman itu, Anda terikat secara dimensi dan nggak akan pernah bisa pulang ke dunia asal. Sekarang logikanya begini. Seringkali kita di era modern menganggap cerita rakyat itu cuma tahayul kuno atau dongeng pengantar tidur. Cuma buat nakut-nakutin anak kecil, biar nggak main malam-malam. Padahal, secara antropologis, itu adalah mekanisme bertahan hidup. Itu adalah buku panduan darurat, berisi data ketahanan hidup, yang disandikan dalam bentuk mitos supaya mudah diingat lintas generasi. Wah, masuk akal banget. Pada detik tangan Budi memegang gelas super dingin itu, memori dari neneknya bukan sekedar ingatan nostalgia. Itu adalah insting primitif yang terekam dalam DNA kulturalnya yang sedang menyalakan alarm tanda bahaya. Pengetahuan dari masa lalu itulah yang malam itu secara harfiah menyelamatkan nyawanya. Gila ya, bayangin, cerita yang mungkin pas kecil Budi dengar sambil ngantuk-ngantuk, puluhan tahun kemudian jadi satu-satunya hal yang narik dia dari kematian atau hal yang lebih buruk dari kematian. Pengetahuan lokal yang menjadi penyelamat. Alarm otomatis itu langsung bekerja. Tangan Budi yang tadinya udah mau minum, seketika berhenti di udara. Dia ngerasa keringet dingin langsung ngucur deras. Budi cerita kalau dia berusaha keras menjaga raut wajahnya senormal mungkin. Dia harus menyembunyikan kepanikannya. Iya, perlahan-lahan banget dia nurunin tangan, nyerahin lagi gelas itu ke ibu tadi, dan dengan nada sesopan yang dia bisa, dia bilang, "Terima kasih banyak, Bu, tapi saya harus buru-buru lanjut." Sebuah penolakan yang sangat berisiko. Dan tebak apa yang terjadi? Penolakan halus ini ibarat mencabut pin granat. Ibu yang tadinya nawarin air dengan wajah keibuan, tiba-tiba dia menatap Budi. Dia senyum, tapi senyumnya sekarang kerasa ditarik, paksa, dan kaku. Topengnya mulai retak. Ibu itu cuma ngomong dua kata, "Sayang sekali." Dan boom! Di detik itu juga, atmosfer seluruh kampung berubah total. Nggak ada lagi kepura-puraan. Perubahan atmosfer ini sangat drastis dan menakutkan karena melanggar hukum fisika dasar. Budi mencatat bahwa suhu udara tiba-tiba anjlok jauh lebih dingin dari sebelumnya. Lampu-lampu minyak pelita yang tadinya menyala stabil, tiba-tiba berkedip-kedip cepat secara acak. Kayak di film-film horor kalau setannya mau keluar ya. Sangat mirip. Angin malam yang dari tadi terasa meniup dedaunan, mendadak berhenti total. Udara jadi mati. Dan detail visual yang paling mengganggu dari semuanya, Budi sadar kalau puluhan orang yang berdiri menatapnya di jalanan tanah itu, mata mereka sama sekali tidak berkedip. Nggak berkedip sama sekali. Tidak sama sekali, mereka mematung sempurna dengan senyum tipis yang identik di wajah masing-masing. Ini bukan lagi suasana aneh pedesaan. Ini adalah pergeseran dinamika menjadi predator dan mangsa. Udah terang-terangan ngancam berarti. Benar. Jebakan sudah terpasang, dan entitas di sana akhirnya sadar kalau mangsanya tahu dia sedang dijebak dan bersiap untuk lari. Tapi pertanyaannya, kalau mereka ini memang entitas predator yang niatnya buruk sejak awal, kenapa harus repot-repot bikin teater atau nyamar jadi kampung yang ramah segala? Kenapa nggak langsung sergap Budi pas dia masuk hutan? Nah, itu pertanyaan yang mendasar dalam banyak literatur supranatural dan folklore global. Seringkali, entitas di dimensi lain atau yang kita sebut gaib ini terikat oleh aturan atau semacam kontrak universal. Kontrak universal. Jadi mereka nggak bisa sembarangan nyulik.
Tepat, mereka tidak bisa menculik manusia begitu saja dengan paksa. Harus ada elemen persetujuan dari si manusia, meskipun persetujuan itu didapat lewat manipulasi. Meminum air atau memakan makanan dari alam mereka adalah bentuk simbolis dari penerimaan kontrak tersebut. Oh, jadi itu fungsi tawarannya. Iya, dengan menolak air itu, Budi secara tidak langsung menolak kontraknya. Karena penyamaran mereka gagal, runtuhlah fasad atau topeng keramat tamahan yang dari tadi mereka pertahankan. Masuk akal. Jadi, air itu semacam tanda tangan kontrak ya. Dan begitu Budi nolak tanda tangan, topengnya langsung dilepas. Kepanikan Budi pasti udah sampai di ubun-ubun. Dia nelan ludah, mulai jalan mundur pelan-pelan, sambil tangannya nggak lepas nyengkram stang motor. Insting untuk menjauh secara perlahan sebelum berbalik lari. 1 langkah, 2 langkah. Dan di tengah ketegangan yang bikin napas ketahan itu, terdengar suara. Suara bapak tua yang di awal tadi nyambut dia. Tapi, suaranya udah nggak sama lagi. Iya, bapak tua yang tadinya punya intonasi lembut, bergetar, dan kebapakan, tiba-tiba bicaranya berubah. Suaranya menjadi jauh lebih berat, menggema dan dalam. Dia berkata, "Sudah sampai sini, kenapa buru-buru pulang?" Bikin merinding banget intonasinya pasti. Perubahan intonasi ini adalah bentuk intimidasi langsung. Suara berat itu mengisyaratkan otoritas absolut. Mereka secara jelas menyatakan bahwa Budi sudah melangkah masuk ke wilayah teritori mereka. Dan mereka tidak punya niat sedikit pun untuk membiarkannya keluar hidup-hidup. Dengar suara kayak gitu, logikanya Budi udah nggak bisa dipakai lagi. Mode bertahan hidup, fight or flight, insting buat lari atau ngelawan, langsung ngambil alih 100%. Budi nggak jawab apa-apa. Tidak ada waktu untuk bernegosiasi lagi. Sama sekali. Dia langsung putar balik motornya sekuat tenaga dan lari dorong motor seberat itu sekencang yang dia bisa. Disinilah desain horor dari pengalaman Budi ini kerasa banget mencekamnya. Teror pengejarannya dimulai. Anda tahu adegan jump scare di film di mana monsternya tiba-tiba loncat sambil teriak? Pengalaman Budi ini jauh lebih seram dari itu. Saat dia lari ngos-ngosan ngebut dorong motor, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki. Tapi bukan langkah kaki berlari kan? Bukan langkah kaki orang yang lagi lari ngejar dia. Budi bilang itu adalah suara puluhan langkah kaki yang temponya pelan, berjalan dengan santai, tapi melangkah di saat yang bersamaan. Sinkron. Berjalan serempak, itu menakutkan. Seolah-olah seluruh kampung itu berjalan serempak, ngikutin dia. Dan yang bikin darah Budi dan jujur aja darah saya juga benar-benar beku, gerombolan yang berjalan pelan itu mulai memanggil-manggil dengan nada datar dan berbarengan. Budi, Budi, Budi. Audio seperti itu dirancang untuk menghancurkan mental mangsanya. Bayangkan, mereka tidak berteriak marah, melainkan memanggil namanya. Panggilan nama itu menambahkan lapisan horor psikologis yang sangat personal. Mereka mengenalnya, mereka tahu identitasnya. Dan manggilnya sambil jalan pelan, kayak nantangin. Betul, dengan berjalan pelan secara serempak, alih-alih berlari mengejar, entitas-entitas ini sedang memamerkan dominasi mereka. Mereka tahu Budi kelelahan, mereka tahu Budi mendorong motor mati, dan mereka tahu jalan keluar masih sangat jauh. Mereka sedang bermain-main dengan mangsanya. Psikopat banget caranya. Pada titik ini, kita melihat puncak keputusasaan Budi. Dia terus memaksa kakinya berlari di lumpur, tapi dia sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Dalam pikirannya, kalau dia sampai berbalik dan melihat apa yang sebenarnya sedang mengikutinya, jantungnya mungkin akan berhenti saat itu juga. Bener banget. Dan jalan tanah yang pas dia berangkat kerasa lumayan dekat. Waktu baliknya kerasa kayak melar dan gak ada ujungnya. Budi udah mau pingsan rasanya. Sampai akhirnya, di momen ketika tenaga dia hampir habis 100%, sebuah keajaiban yang gak masuk akal terjadi. Sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Motor Budi yang dari tadi udah divonis mati total, mesin yang diengkol berkali-kali gak ada respons, tiba-tiba hidup sendiri. Breng! Suara mesin menderuk keras banget di tengah hutan. Tepat di saat dia paling membutuhkannya. Budi sendiri sampai kaget dan hampir jatuh ke sandung motornya. Tapi dia nggak mau buang waktu sedetik pun buat mikir kok bisa. Dia langsung lompat ke atas jok, puter tuas gas sampai mentok, dan motor itu melesat secepat kilat ninggalin hutan gelap itu. Respons yang sangat tepat. Jangan buang waktu berpikir saat sedang melarikan diri. Cuma butuh beberapa menit ngebut gila-gilaan, Budi akhirnya ngelewatin batas hutan dan masuk ke area peradaban lagi. Dia ngelihat lampu jalan. Dia ngelihat rumah-rumah batu dengan cat normal.
Dia bahkan dengar suara anjing warga menggonggong dan lamat-lamat suara acara TV dari jendela rumah orang. Suara peradaban? Bayangin, suara-suara berisik malam hari yang biasanya kita anggap ganggu, buat Budi malam itu rasanya kayak simfoni paling mewah dan menenangkan sedunia. Dia rem motornya, napasnya tersengal-sengal kayak orang mau tenggelam. Transisi dari dunia gaib ke dunia nyata. Pas dia pelan-pelan beraniin diri nengok ke belakang ke arah jalan masuk, nggak ada apa-apa. Gelap gulita. Nggak ada pendaran lampu pelita, nggak ada rumah kayu, apalagi puluhan orang yang ngejar dia. Cuma ada pohon karet yang berjejer dalam diam. Kontras yang sangat luar biasa antara teror diam di dalam hutan yang mengancam nyawa dengan hiruk-pikuk kehidupan desa normal yang familiar. Secara fisik, realitas Budi telah kembali sejajar dengan dunia kita. Udah selamat dia ceritanya. Namun, cerita tidak dibiarkan menggantung di malam itu saja. Catatan ini membawa kita ke hari berikutnya, keesokan paginya, di mana Budi membutuhkan validasi atau konfirmasi atas kewarasannya sendiri. Apakah itu semua cuma halusinasinya karena terlalu lelah? Ya, esok paginya waktu matahari udah terang benderang, Budi bawa beberapa warga desa buat ngecek lokasi tempat dia nemuin kampung itu semalam. Mereka telusuri jalan tanah yang sama persis. Dan apa yang mereka temukan di sana? Kosong. Cuma ada tanah merah, semak belukar, dan pohon karet raksasa. Sama persis kayak ingatan Budi sebelum kejadian nahas itu. Nggak ada fondasi rumah kayu, nggak ada bekas tumpahan minyak pelita, dan yang paling aneh, nggak ada satupun jejak telapak kaki dari puluhan warga yang ngejar Budi tanpa alas kaki semalam. Bukti fisik bahwa tempat itu memang tidak pernah ada di dimensi kita. Jejak yang ada di tanah berlumpur itu cuma bekas alur ban motor Budi dan jejak sepatu Budi sendiri yang acak-acakan karena lari. Di momen mereka pada bingung itulah, seorang kakek sesepuh desa setempat narik lengan Budi. Kakek ini ngomong dengan nada yang kelewat serius. Kau beruntung, nak. Validasi dari tokoh lokal. Budi yang masih pucat nanya beruntung kenapa. Dan kakek itu ngejelasin kalau yang ditemui Budi itu memang benar-benar kampung goib. Kampung yang sering mengelabui pelintas malam. Kakek itu ngasih tahu fakta mengerikan. Kalau saja semalam Budi sampai membasahi tenggorokannya dengan air dingin itu, kakek itu bilang, mungkin sampai pagi ini kami nggak akan pernah nemuin jasadmu. Kau udah jadi warga sana, selamanya. Mengerikan sekali. Jadi apa arti dari semua ini? Kenapa pengalaman ini begitu membekas? Ini artinya kita berhadapan dengan sesuatu yang melampaui sekedar cerita horor kejar-kejaran. Ini adalah studi tentang trauma psikologis yang sangat mendalam dan konsekuensi jangka panjang. Kebanyakan cerita berhenti ketika si tokoh utama berhasil lolos, tapi tidak dengan realitas. Karena nyatanya trauma itu nempel ya. Budi memang berhasil kembali secara fisik tanpa luka gores sedikit pun. Tetapi, secara psikologis, pengalaman itu meninggalkan parut yang permanen di otaknya. Budi mengakhiri catatannya dengan pengakuan bahwa sejak malam itu, sampai hari ini, dia tidak pernah berani lagi melewati jalan pintas tersebut, siang maupun malam. Benar-benar menghindari tempat itu total. Rasa penasaran dan keberaniannya mati, digantikan oleh bentuk kewaspadaan yang absolut. Dia mengalami semacam PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang berakar dari pengalaman yang tidak bisa dijelaskan sains. Traumanya pasti nempel seumur hidup tuh. Sekali Anda ngelihat realitas di luar nalar, Anda nggak bisa tiba-tiba balik jadi orang yang sama lagi. Tepat. Dan yang paling mengganggu justru ada pada paragraf penutup catatannya. Teror itu rupanya tidak dibiarkan tertinggal di dalam hutan. Budi mencatat sebuah pengakuan yang menghantui. Pengakuan apa tuh? Di malam-malam yang terasa terlalu sunyi di rumahnya sendiri, ketika angin bertiup dari arah hutan karet itu, Budi seringkali masih mendengar lamat-lamat suara ritmis yang terbawa angin. Suara langkah pelan dan paduan suara datar yang terus memanggil namanya. Budi, Budi, Budi. Gila, merinding banget saya dengarnya. Budi menyimpulkan bahwa rasanya kampung itu masih setia menunggunya kembali. Mereka mungkin kehilangan mangsanya malam itu, tapi entitas seperti mereka tidak mengenal konsep waktu, dan mereka jelas tidak pernah melupakan identitasnya. Jujur, ngebayangin Anda lagi duduk santai di ruang tamu rumah Anda yang aman, pintu udah dikunci rapat, tapi tiba-tiba dari kejauhan, angin bawa suara banyak orang manggil nama Anda dari arah hutan gelap. Bikin susah tidur sih ini. Sangat mengganggu. Jadi, buat Anda, para pendengar yang dari tadi nemenin kita ngebedah cerita ini, kenapa sih Anda harus peduli sama kisah si Budi? Secara garis besar, kisah ini ngasih kita metafora yang sangat kuat tentang kehidupan nyata. Ini adalah pengingat yang sangat relatable
tentang betapa pentingnya bersikap kritis, gak gampang percaya, dan ekstra waspada kalau kita lagi ada di lingkungan yang asing. Jangan mudah tergiur oleh kenyamanan sesaat. Betul. Hal-hal yang awalnya kelihatannya menguntungkan, kayak jalan pintas di malam hari biar cepat tidur, atau tawaran bantuan dari sosok yang kita nggak kenal sama sekali, seringkali datang dengan harga tersembunyi yang nggak sanggup kita bayar. Dan ada satu poin penting lagi yang bisa kita ambil. Apa itu? Era itu seringkali dibuat bukan sekedar untuk menakuti anak kecil, tapi karena ada alasan dan peristiwa kuat di baliknya. Kadang mengingat satu nasihat simpel dari masa lalu bisa jadi satu-satunya penolong kita di saat krisis di masa depan. Poin yang sangat komprehensif. Peringatan orang tua itu ada gunanya ternyata. Ya, dan sebelum kita benar-benar menyudahi penelusuran kita, hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan sendiri di rumah. Kita semua sepakat dan narasi juga mengkonfirmasi bahwa entitas di kampung gaib itu berniat jahat. Iya, mereka jelas-jelas mau menjebak. Mereka berusaha menjebak Budi. Mereka punya kuasa besar. Mereka bisa mengendalikan atmosfer udara, memanipulasi pemandangan hutan jadi perkampulan, dan bahkan membekukan angin secara instan. Kekuatan mereka luar biasa. Setuju. Namun, mari kita mundur sejenak dan pikirkan tentang sepeda motor Budi. Mesin motor itu mati total secara misterius di awal cerita, yang secara langsung memaksa Budi berjalan masuk menembus ke dalam jebakan ilusi tersebut. Terus tiba-tiba nyala sendiri di akhir. Tepat, entah bagaimana mesin yang sama tiba-tiba menyala dengan sendirinya di detik paling krusial. Tepat ketika Budi sudah terpojok, kehabisan tenaga, dan nyaris tertangkap oleh entitas yang mengejarnya. Masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir. Jika warga kampung itu memiliki kuasa penuh memanipulasi realitas untuk menahannya, lalu kekuatan atau entitas apa yang tiba-tiba mengintervensi ruang dan waktu untuk menghidupkan busi mesin motor tersebut demi membantu Budi lolos? Nah, itu dia. Siapa yang nyalain motornya? Apakah Anda percaya itu murni keajaiban mekanis yang kebetulan berpihak pada Budi di detik terakhir? Ataukah ada perlindungan tak kasat mata yang jauh lebih kuat di dalam hutan tua itu? Perlindungan entah dari siapa yang secara diam-diam memihak Budi dan mengusir cengkeraman kampung tersebut? Wah, itu teka-teki yang bikin mikir keras. Kalau ada yang jahat yang mau nangkep, berarti ada yang baik yang diam-diam ngidupin motornya malam itu ya. Siapa atau apa itu? Jawabannya kami serahkan kepada Anda untuk dieksplorasi di kepala masing-masing. Silakan Anda renungkan sendiri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini. Semoga ada insight berharga yang bisa Anda bawa pulang. Tetaplah jadi orang yang penasaran, tetaplah waspada dimanapun Anda berada. Dan pesan kami buat Anda malam ini, kalau Anda lagi capek banget dan harus nyetir pulang larut malam, mending tetap ambil jalan utama yang ramai dan terang saja deh. Pilihan yang jauh lebih aman. Gak peduli seberapa menggoda dan cepatnya jalan pintas itu kelihatannya. Percaya deh, mending telat sedikit daripada nggak pulang sama sekali. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.